Setelah itu, Lin Feng bangkit dari tanah dan berubah menjadi embusan angin. Bayangan setelahnya berdesir saat dia muncul di depan suling dalam sekejap. Ledakan! Lin Feng melontarkan pukulan keras, tapi suling tidak bergerak. Karena saat ini, Su Xiaojie telah tiba di depan suling untuk membantunya menghadang pukulan itu. Adik Su memiliki tubuh mungil, tetapi pada saat itu, energi mendalam yang menakutkan meledak, memaksa Lin Feng mundur beberapa langkah. Anda! Setelah Lin Feng terpaksa mundur, dia langsung sadar. Su Xiaojie adalah seorang jenius seni bela diri, dan kekuatannya kuat. Dia mungkin bukan tandingannya. Pada saat ini, dia dengan dingin menatap adik Su saat dia dengan acuh tak acuh berkata, jika kamu berani melindunginya, maka kamu harus menanggung murka klan Lin. Apakah begitu? Sedikit rasa dingin melintas di matanya yang indah. Jika ini bukan tempat latihan seni bela diri, kamu pasti sudah mati, katanya dengan dingin. Saat Su Xiaojie menyelesaikan kalimatnya, sesosok tubuh bungkuk muncul di hadapan suling dan yang lainnya. Hari ini adalah tempat pavilion Raja Pedang merekrut siswa baru. Jika kalian ingin bertarung sampai mati, kusarankan kalian semua kembali lagi nanti. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam ujian pavilion Raja Pedang, maka Anda harus mematuhi aturan pavilion Raja Pedang. Sosok bungkuk itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah abu-abu. Dia memiliki penampilan yang ramah. Dia mengerutkan alisnya saat dia menatap suling dan yang lainnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Sangat kuat. Saat lelaki tua itu muncul, suling melepaskan kekuatan jiwanya untuk memeriksa kekuatan lelaki tua itu. Tetapi, yang mengejutkan suling adalah dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia tidak bisa melihat kekuatan lelaki tua di depannya. Dengan kekuatan jiwa peringkat 2 puncak saya saat ini dan kultivasi kekuatan asli, saya dapat melihat semuanya dengan satu pandangan. Mungkinkah lelaki tua itu adalah seorang ahli di alam surga, orang-orang, dengan banyak ahli hadir? Suling menarik kekuatan jiwanya dan berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya. Tapi saat ini, tetua berjubah abu-abu menatap suling. Dengan senyum di wajahnya, dia perlahan berjalan di depan suling dan dengan ringan berkata, jangan sembarangan memeriksa kekuatan orang lain di masa depan. Kalau tidak, sangat mudah membuat orang lain tidak bahagia. Suling langsung mengerti. Itu tindakan kecilnya barusan terlihat oleh sesepuh berjubah abu-abu di depannya. Ketika lelaki tua berbaju abu-abu itu melihat suling menundukkan kepalanya dalam diam, dia tersenyum puas. Kemudian, ekspresinya menjadi gelap saat dia melihat ke arah Lin Feng dan berkata, apakah kamu masih tidak akan mendaftar dan berpartisipasi dalam pemeriksaan? Bahkan pria tua berjubah abu-abu telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Jika Lin Feng tidak sengaja memprovokasi suling, mungkin Lin Kuang tidak akan mati. Penyebab di balik semua ini tidak diragukan lagi adalah Lin Feng. Oleh karena itu, lelaki tua berjubah abu-abu itu memiliki kesan buruk terhadap Lin Feng. Ya. Junior akan segera mendaftar. Lin Feng dengan cepat setuju. Dia menatap suling dalam-dalam dan kemudian pergi. Dia berjalan menuju kedalaman bidang pelatihan seni bela diri dan bersiap untuk mendaftar. Setelah Lin Feng pergi, sesepuh berjubah abu-abu berjalan ke Su Xiaomei dan berkata dengan acuh tak acuh, gadis kecil, apakah kamu bersedia menjadikanku sebagai tuanmu? Menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan tatapan kosong, ekspresi bingung muncul di wajah Su Xiaomei. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah suling, seolah sedang menunggu suling berbicara. Saat ini, suling mengatupkan bibirnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengerutkan kening dan menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan ekspresi serius. Hehe, aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah sesepuh dari Pavilion Raja Pedang. Nama belakangku adalah Hi. Dia menyipitkan matanya dan menatap suling. Tetua berjubah abu-abu itu sudah tahu apakah dia bisa menerima suling sebagai muridnya akan bergantung pada pendapat suling. Setelah mendengar perkenalan, suling tertegun. Tidak heran dia tidak bisa merasakan alam sebenarnya dari orang tua ini. Orang tua ini sebenarnya adalah seorang penatua dari Pavilion Raja Pedang. Orang harus tahu bahwa Pavilion Raja Pedang adalah kekuatan yang sangat istimewa di dalam Kekaisaran Lanqing. Bahkan kekuatan besar seperti Pil Martial School, yang telah berakar di Kekaisaran selama ribuan tahun, tidak akan berani memprovokasi Pavilion Raja Pedang dengan gegabah. Di seluruh kerajaan Lanqing, Pavilion Raja Pedang adalah kekuatan yang benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya mereka jika mereka menjadi sesepuh di Pavilion Raja Pedang. Adik kecil, bagaimana menurutmu?
Dengan senyum ceria, Suling memandang Su Xiaojie dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanpa diragukan lagi, karena Penatuahi sebelum dia ingin mengambil adik perempuan Su sebagai muridnya, dia pasti mengarahkan pandangannya pada potensi Dao bela dirinya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Namun, bukankah dikabarkan bahwa Pavilion Raja Pedang hanya merekrut satu murid di kota Azur Sun? Kakak Su, Pavilion Raja Pedang hanya menerima satu murid di Azur Sun City. Jika aku memasuki Pavilion Raja Pedang, apa yang akan kamu lakukan? Adik perempuan, aku tidak tahan melihatmu lagi. Sepasang matanya yang indah tiba-tiba memerah. Su Xiaomei maju dan meraih tangan Suling dan berkata, ngomong-ngomong, kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Mendengar ini, mata Suling langsung menjadi bertekad. Dalam kehidupan ini dan untuk selama-lamanya, dia tidak akan mengecewakan adik perempuan Su. Kemudian, Suling menatap Penatuahi dan bertanya dengan suara yang dalam, Penatuahi, sumber daya apa yang dapat Anda berikan kepada adik perempuan saya? Melihat ekspresi serius Suling, Penatuahi melanjutkan, sumber daya yang diperoleh Sang Tianwen dari Pavilion Raja Pedang, saudarimu akan dapat memperoleh semuanya. Bahkan, itu bahkan lebih dari sumber daya yang diterima Sang Tianwen. Desir. Mendengar ini, Suling hanya bisa menghirup udara dingin. Sumber daya yang jauh lebih banyak daripada yang diperoleh Sang Tianwen dari Pavilion Raja Pedang? Itu tampak seperti lelaki tua. Dia memang telah melihat melalui kekuatan bakat alami adik perempuan Su di Martial Dao. Dia baru berusia 13 tahun dan sudah melangkah ke alam asal. Di seluruh kekaisaran Lanqing, belum pernah ada jenius seni bela diri seperti itu sebelumnya. Adik perempuan, setuju dengan Old He? Setelah merenung sejenak, Suling menghela nafas. Sayangnya, dia tidak memiliki bakat bela diri Su Xiaojie. Dia tidak bisa menemaninya dan menjadi murid di bawah Old He. Ah, bagaimana denganmu? Saudara Su, aku tidak tega berpisah denganmu. Setelah mendengar bahwa Suling telah memutuskan untuk menempatkannya di bawah pengawasan Old He, adik Su menjadi gelisah dan dia segera bertanya. Elder He, bolehkah saya bertanya apakah saudara perempuan saya menjadi murid Anda akan memengaruhi partisipasi saya di Pavilion Raja Pedang kali ini? Suling bertanya dengan ekspresi serius. Tidak masalah. Penatuahi tidak bisa menahan senyum, dan berkata, saya adalah penatua dari Pavilion Raja Pedang. Menurut aturan Pavilion Raja Pedang, setiap penatua hanya dapat menerima satu murid. Saya hanya datang ke Pavilion Raja Pedang kali ini untuk mencoba keberuntunganku dan berharap menemukan murid yang cocok. Aku akan mengambil adikmu sebagai muridku dan tidak mengganggu perekrutan Pavilion Raja Pedang. Bahkan, dengan kekuatan Penatuahi, jika dia ingin merekrut murid, bahkan mungkin banyak pangeran dari klan kekaisaran akan bergegas maju untuk menjadi muridnya. Sebelumnya, ketika kota kekaisaran dan Sang Tianwen telah bergabung dengan Pavilion Raja Pedang, mereka telah membuat permintaan tambahan, yaitu menjadi murid Old He. Sayang sekali Old He telah menetapkan masalah yang sulit. Jika Sang Tianyi bisa menyelesaikannya, maka dia akan bisa menjadi muridnya. Pada akhirnya, tidak diragukan lagi bahwa Sang Tianxi telah mundur. Ini karena kesulitan yang telah diatur oleh Old He benar-benar melebihi jangkauan kemampuan Sang Tianyi. Namun, dari sini, bisa dilihat betapa keras tuntutan Old He terhadap murid-muridnya. Namun, orang seperti itu yang memiliki persyaratan ketat untuk murid telah menyukai adik perempuan Su dan bahkan berinisiatif untuk menerimanya sebagai murid. Dia bahkan hampir ditolak oleh Little Sister Su. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk memperjuangkannya, dia mungkin benar-benar ditolak oleh adik perempuan Su. Jika Penatuahi menerima seorang murid hampir ditolak, maka jika masalah ini disebarluaskan, pasti akan menimbulkan kehebohan di antara berbagai kekuatan di ibu kota. Bagaimanapun juga, dia adalah sesepuh dari Pavilion Raja Pedang. Terlepas dari apakah itu kekuatannya atau kultivasinya di Jalan Pedang, dia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Pavilion Raja Pedang atau bahkan di seluruh kerajaan Lanqing. Untuk dapat menerima murid berbakat seperti itu, saya dapat dianggap telah menemukan seseorang yang dapat mewariskan seni pedang saya kepada saya. Dia telah melihat banyak seniman bela diri yang kuat, serta banyak putra surga yang sombong. Namun, dia belum pernah melihat seseorang yang tampak begitu biasa namun memiliki bakat bela diri yang menakutkan seperti adik perempuan Su ini. Kakak Su, aku tidak ingin menjadi muridmu. Aku ingin mengikutimu. Matanya langsung memerah saat dia berbicara dengan lembut. Adik kecil, jangan khawatir. Pertama-tama, Anda harus berada di bawah pengawasan Old He.
Aku pasti akan lulus ujian Pavilion Raja Pedang dan memasuki Pavilion Raja Pedang bersamamu. Suling mengulurkan tangannya dan mengusap kepala adik Su. Matanya sangat tegas saat dia berjanji, aku pasti akan menemanimu. Ya. Dengan berat menganggukkan kepalanya, beberapa jejak senyuman muncul di wajah cantik Su Xiaojie. Dia menatap Suling dan berkata, Kakak Su, tarik pengaitnya dan gantung. Jangan mengubahnya selama 100 tahun. Gantung dirimu, kamu tidak diizinkan untuk berubah selama 100 tahun. Melihat Su Xiaomei yang masih kekanak-kanakan, Suling menggaruk hidung Su Xiaomei dan berkata, adik perempuan, kamu harus berjanji pada kakak Su. Betapapun sulitnya masa depan, kamu tidak boleh menyerah. Aku berjanji pada kakak Su bahwa sesulit apapun itu, aku tidak akan menyerah. Wajah kecil yang cantik itu segera menjadi sangat merah. Mata berair Little Sister Su berkilat dengan cahaya, dan dia berkata dengan sangat serius. Setelah mendengar janji Su Xiaojie, Suling tersenyum lega. Kemudian, dia memandang Old He dan berkata, Old He, adik perempuanku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Ya. Old He menganggukkan kepalanya dan menatap Suling dengan kagum. Namun, dia tahu bahwa dengan kekuatan Suling saat ini dan bakat bela dirinya yang biasa, memasuki Pavilion Raja Pedang sama sulitnya dengan naik ke surga. Suling dan Elder He saling memandang. Secara alami, dia sangat jelas tentang pemikiran Penatua He. Namun, Suling tidak peduli bagaimana orang lain memandangnya. Selama dia memutuskan untuk melakukan satu hal, dia akan melakukannya. Karena Suling setuju untuk bergabung dengan Pavilion Raja Pedang, dia akan menepati janjinya. Segera setelah itu, Suling berbalik dan berkata kepada Su Yunshan, Ayah, kirim seseorang untuk membereskan barang-barangku. Baiklah. Su Yunshan menjawab. Karena Suling bertekad untuk mengirim Su Xiaojie ke Pavilion Raja Pedang, dan karena Su Xiaojie setuju, Su Yun tidak punya alasan untuk menolak. Penatua He adalah penatua dari Pavilion Raja Pedang. Pada saat ini, tidak banyak waktu tersisa bagi Pavilion Raja Pedang untuk mendaftar. Dia dengan cepat mengingatkan Suling, sebaiknya kamu cepat mendaftar. Ya. Mengangguk-angguk, Suling berjalan menuju kedalaman lapangan latihan seni bela diri sendirian. Saat ini, adik perempuan Su diterima sebagai murid oleh Old He, dan Old He adalah sesepuh Pavilion Raja Pedang. Ini juga berarti bahwa adik perempuan Su tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian Pavilion Raja Pedang. Dia sudah menjadi murid Pavilion Raja Pedang. Di bidang pelatihan seni bela diri, banyak orang secara pribadi menyaksikan Su Xiaomei memuja Old He sebagai tuannya. Ketika mereka menemukan identitas asli Old He, semua orang terkejut. Dengan kata lain, adik perempuan Su sudah bergabung dengan Pavilion Raja Pedang? Seseorang berseru. Lebih dari sekadar bergabung dengan Pavilion Raja Pedang. Tidakkah kamu melihat bahwa untuk menerima adik perempuan Su sebagai muridnya, Old He hampir berlutut dan memohon belas kasihan? Seseorang berkata dengan mendengus dingin, suaranya dipenuhi rasa iri pada adik perempuan Su. Desir. Para penonton hanya bisa terkesiap, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun semua orang tahu bahwa bakat bela diri adik perempuan Su sangat kuat, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa seorang tetua Pavilion Raja Pedang yang bermartabat akan bersedia mengambil adik perempuan Su sebagai muridnya, tidak peduli berapapun biayanya. Perlakuan seperti ini benar-benar membuat orang iri. Di masa depan, klan Su pasti akan melambung ke kejayaan. Bahkan suling sampah itu mungkin akan berjemur di bawah cahaya nanti. Beberapa orang sangat iri. Kata-kata mereka dipenuhi dengan penghinaan terhadap suling. Namun, argumen ini juga mendapat banyak dukungan. Lagi pula, seperti kata pepatah, seseorang yang memperoleh hak untuk hidup seperti ayam atau anjing yang naik ke langit. Jika seseorang ingin menjalani kehidupan yang baik sebagai orang yang tidak berguna seperti suling, mereka pasti tidak akan bisa pergi tanpa bantuan Su Xiaojie. Kalau tidak, hanya dengan suling, siapa yang tahu kapan dia akan dibunuh oleh orang lain. Mendengar ejekan di wajah suling, ekspresi Su Xiaomei berubah menjadi semakin buruk. Tatapannya menjadi dingin saat dia berkata dengan galak, jika ada yang berani menjelek-jelekanku, kakak Su, maka aku ingin orang itu mati. Arogan. Mendominasi. Setelah mendengar apa yang dikatakan adik perempuan Su, tidak ada orang lain yang berani berbicara. Lagi pula, status dan posisi adik perempuan Su sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Hur-hur. Melihat saudari Su yang mudah tersinggung, Penatua He tersenyum puas dan puas. Saudari Su lugas dan tidak punya niat buruk. Seorang gadis sederhana seperti dia akan memiliki masa depan yang cerah selama dia fokus pada jalur seni bela diri.
Pada saat ini, Old He sudah mulai menantikan seberapa kuat Little Sister Su dalam waktu dekat. Baiklah, adik perempuan Su, ayo pergi. Melirik orang-orang di sekitarnya dengan sangat santai, Old He dengan ringan berkata, kamu tidak perlu menurunkan dirimu ke level yang sama dengan orang-orang ini di masa depan. Meski hatinya masih geram, siapa yang membiarkan orang-orang ini berani menghina saudara Su? Namun, adik perempuan Su tahu prinsip memiliki tuan seumur hidup, jadi dia masih dengan patuh mengikuti di belakang Old He saat mereka berjalan ke kejauhan. Saat dia melihat sosok Little Sister Su yang mundur, Su Yunshan hanya bisa menghela nafas dan berkata, Ling Er, kamu harus melakukan yang terbaik. Setelah melewati kerumunan, Su Ling datang ke sisi panggung pertarungan. Kantor pendaftaran Paviliun Pedang Raja terletak di samping panggung pertempuran. Setelah melapor, saya akan datang ke sini untuk pengundian angka. Sebentar lagi, mereka yang menggambar angka yang sama akan bisa langsung bertarung di atas panggung dalam pertandingan yang adil. Matanya dingin dan ganas seperti pedang, dan pedang panjang yang sangat mewah tergantung di pinggangnya. Dia menatap orang-orang yang baru saja mengumumkan namanya dan berkata, ingat, untuk para murid Paviliun Raja Pedang, kekuatan akan selalu menjadi yang pertama. Oleh karena itu, putaran pertama ujian sangat penting. Setelah dia selesai berbicara, pemuda itu membawa sebuah kotak dan berkata, kamu bisa datang dan mengambil undianmu sekarang. Su Ling menatap pemuda itu untuk waktu yang lama dan tidak bisa menenangkan hatinya untuk waktu yang lama. Pria muda itu, yang hanya murid biasa dari Paviliun Raja Pedang, sebenarnya memiliki kekuatan alam asal tingkat kelima. Apalagi ini hanya ranah seni bela diri. Pemuda itu mungkin hanya 2 atau 3 tahun lebih tua dari Su Ling, tapi kekuatannya 1 tingkat lebih tinggi dari Su Ling. Jika Su Ling kurang beruntung untuk menyinggung pemuda seperti ini, maka Su Ling pasti akan mati. Aku masih terlalu lemah sekarang. Kekuatan pemurnian tubuh tingkat ke-6 terlalu tidak signifikan. Setiap ahli di alam asal tingkat 3 atau lebih yang datang ke sini bahkan bisa membunuhku. Saat ini, Su Ling lebih sadar akan pentingnya kekuatan. Dia sangat perlu menjadi lebih kuat. Pria muda yang memegang kotak di tangannya sepertinya memperhatikan tatapan Su Ling. Tatapannya menjadi dingin dan jatuh pada Su Ling. Segera setelah itu, pemuda itu mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Su Ling. Dia kemudian dengan dingin berkata, kamu, kemarilah. Mendengar ini, Su Ling tertegun. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia tetap berjalan ke arah pemuda itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior, mengapa Anda menelepon saya? Peserta lain yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian Paviliun Raja Pedang segera mengungkapkan ekspresi kesal. Saat Su Ling tiba di sini, dia langsung menjadi sasaran para senior Paviliun Raja Pedang. Memang. Pria muda itu menatap Su Ling dengan tatapan sedingin es dan perlahan berubah menjadi murung. HMPH, seperti apa penampilanmu barusan? Segera, dia mendengus dingin. Pemuda itu tidak puas dengan Su Ling. Anda tampaknya memiliki beberapa permusuhan terhadap saya. Junior ini belum pernah bertemu senior sebelumnya. Dari mana datangnya permusuhan ini? Su Ling tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Baru saja, dia dengan santai melirik pemuda itu dan bahkan membandingkan mereka satu sama lain. Hati pemuda itu benar-benar terlalu kecil. Apakah kamu menanyaiku? Tiba-tiba, tatapan pemuda itu menjadi dingin. Dia tidak puas dengan Su Ling barusan, dan sekarang, dia bahkan lebih marah kepada Su Ling. Dia berkata dengan suara dingin, sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Su Ling memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Namun, pemuda itu tidak menyayangkan siapapun dan berteriak, berlututlah. Mengikuti kata-kata pemuda itu, pedang mengamuki langsung bergegas menuju Su Ling. Su Ling mengerutkan kening. Tepat ketika dia akan campur tangan dan bertahan melawan pedang mengamuki, sesosok muncul di depan Su Ling dalam sekejap. Ledakan! Di garis pandang Su Ling, gelombang kejut kecil menyebar setelah suara ledakan itu. Boom! Pemuda dari Paviliun Raja Pedang sedang memegang sebuah kotak yang telah dipilih. Setelah terkena ledakan kecil, kotak di tangannya jatuh ke tanah. Kamu mencari kematian. Melihat angka-angka yang berserakan di tanah, kilatan dingin melintas di mata pemuda itu. Dia menatap pemuda tampan di depannya dan melemparkan pukulan berat ke arahnya. Pemuda tampan itu memiliki rambut panjang hijau ramping dan jejak keanggunan di antara alisnya. Dia segera berteriak dengan dingin sambil menyatukan jari seputih batu giok dan menamparnya dengan keras. Ledakan! Saat tinju yang berat mendarat, sidik jari pemuda tampan itu juga mendarat.
Segera setelah itu, dua gelombang kuat ki mistis menyebar. Pemuda tampan itu mundur beberapa langkah setelah terpengaruh oleh ki mistis, nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Adapun pemuda dari paviliun Raja Pedang, dia dipaksa mundur 3-4 langkah sebelum akhirnya berhasil menstabilkan dirinya. Sangat kuat. Ada bau darah yang kuat di tenggorokannya. Pemuda tampan itu dengan acuh tak acuh berkata di dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari alam asal tingkat kelima. Bahkan sekarang, dia bahkan belum menghunus pedangnya dan telah memaksaku untuk mundur. Kamu harus tahu bahwa kultivasi teknik yang saya kultivasi adalah teknik kultivasi Heaven Tier kelas atas, saya tidak tahu berapa banyak yang lebih tinggi dibandingkan dengannya. Apakah ini penindasan yang menghancurkan suatu alam? Hehe, kamu sebenarnya masih punya waktu untuk membagi perhatianmu? Mati! Tiba-tiba, cahaya dingin melintas saat pedang tajam bergema di udara. Pria muda dari paviliun Raja Pedang tampak sangat marah sehingga dia menarik pedang sepanjang 3 kaki di pinggangnya, mengarahkannya langsung ke arah pemuda tampan itu. Berhenti! Tepat pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan rambut putih di pelipisnya muncul di depan pemuda itu dan berteriak, San Qian, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kakak sulung! San Qian terkejut saat melihat pria paruh baya dengan pelipis putih. Dia dengan cepat menyingkirkan pedangnya dan berkata, kakak magang junior tahu kesalahannya. Hari ini adalah hari perekrutan paviliun Raja Pedang. Wakil Master Paviliun secara pribadi datang ke sini. Jika kamu berani menimbulkan masalah di sini, bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Pria parubaya dengan rambut putih di pelipisnya memiliki ekspresi yang sangat serius saat dia berbicara dengan dingin. Kemudian, dia melihat ke arah Suling dan pemuda tampan itu dan berkata, salam untuk kalian berdua. Namaku Duyan Shan dan aku kakak laki-laki San Qian. Saya minta maaf atas namanya. Saya baik-baik saja. Melambaikan tangannya dengan santai, pemuda tampan itu berkata. Ya. Suling mengangguk, wajahnya tanpa ekspresi. HMPH, cepat dan ambilkan aku kotak lain dengan nomor. Rekrutmen untuk paviliun Raja Pedang tidak bisa ditunda. Duyan Shan dengan dingin mendengus dan berkata. Ya, saudara bela diri senior. San Qian masih sangat percaya diri dengan seniornya, Duyan Shan. Namun, pada saat ini, dia menjadi lebih dan lebih tidak puas dengan Suling dan pemuda tampan itu. San Qian mengeluarkan kotak lain dan kembali ke posisi semula. Dia berkata, dengan nada yang tidak dingin atau panas, semuanya, silakan datang dan gambar nomor kalian. Saat dia berkata begitu, San Qian menatap Suling dalam-dalam. Tidak diketahui apakah dia senang atau marah. Suling tidak peduli lagi dengan emosi San Qian. Dia dengan cepat berjalan ke arah pemuda tampan itu dan berkata, terima kasih atas apa yang kamu lakukan tadi. Ketika kamu melihat ketidakadilan, tarik pedangmu dan bantu. Tidak, terima kasih. Pemuda tampan itu tersenyum dan berkata, saudara ini murah hati. Namun, aku, Suling, akan mengingat bantuan ini. Suling menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia suka berbicara dengan orang-orang yang tidak terlibat dalam hal-hal kecil seperti ini. Sambil tersenyum, pemuda tampan itu melangkah maju dan menutup jarak antara dia dan Suling. Saat ini, hanya ada jarak lengan panjang antara Suling dan pemuda tampan itu. Aku. Suling mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Pria di depannya terlalu cantik. Itu benar-benar membuatnya merasa seperti. Dan, yang terpenting, ada aroma yang keluar dari orang ini. Kak, kenapa kamu tidak menjauh dariku? Tanpa sadar mengalihkan pandangannya, Suling menyelidiki. Apa yang salah? Pemuda tampan itu dengan sengaja mendekatkan wajahnya ke Suling dan menghembuskan napas dengan lembut. Aroma ringan menyebabkan ekspresi Suling membeku. Tanpa ragu, Suling segera mundur. Baru ketika Suling berada 2 meter di belakang, dia menghela napas lega dan berkata, aku Suling, aku masih belum tahu namamu. Li Qianluo. Tertawa pelan beberapa kali, pemuda tampan itu menyipitkan matanya dan menatap Suling. Dia kemudian tertawa, semoga kita tidak bertemu lagi nanti. Kalau tidak, kamu pasti akan kalah. Suling tersenyum pahit. Li Qianluo ini sangat percaya diri. Namun, ketika dia memikirkannya, ketika Li Qianluo bertarung dengan San Qian sebelumnya, dia menerima 2 serangan dari San Qian. Orang harus tahu bahwa San Qian adalah seorang ahli alam asal tingkat kelima dan kekuatannya tidak lemah. Itu berarti kekuatan Li Qianluo di depannya seharusnya sudah mencapai alam asal juga. Li Qianluo ini juga jenius.
Sambil menghela nafas, Suling merasa tak berdaya. Meskipun meridian di tubuhnya telah sepenuhnya dibersihkan, bakat bela dirinya tidak terlalu kuat. Satu-satunya keuntungan yang dia miliki adalah laut ki-nya. Jika dia tidak memiliki laut ki yang besar, maka tubuhnya akan sama sekali tidak berguna. Adik laki-laki Suling, kamu tidak perlu menghela nafas sama sekali. Meskipun bakat alami Anda biasa-biasa saja, saya dapat mengatakan bahwa itu kekuatan Anda tidak buruk. Li Qianluo menyipitkan matanya dan menatap Suling dengan serius. Beberapa sinar cahaya melintas di matanya dan dia berkata, sebaiknya kamu tidak kalah di ronde pertama. Saudara Qianluo, bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Suling memiliki ekspresi ketidakberdayaan. Li Qianluo ini sangat suka menggoda orang, tetapi itu membuat orang tidak bisa marah. Iya. Li Qianluo terkekeh beberapa kali seperti seorang wanita. Dia tanpa sadar menutup mulutnya. Tangannya seputih batu giok. Suling tercengang. Dari mana Li Qianluo ini berasal? Dia memiliki sepasang tangan dan 10 jari, namun dia seputih batu giok, tidak ternoda oleh matahari dan mata air. Lagi pula, bukankah jari-jari ini terlalu kurus? Mereka ramping dan lembut seperti jari wanita. Adik laki-laki Suling, apa yang kamu lihat? Saya laki-laki. Jika kamu menyukaiku, kamu bisa mengatakannya. Menatap Suling yang kaget, Li Qianluo menyimpan 10 jari gioknya. Dia terkekeh dan menatap Suling saat dia berbicara dengan nada serius. Mendengar ini, Suling panik dan dengan cepat menghindar ke samping. Melihat ekspresi panik Suling, Li Qianluo tidak bisa menahan senyum ketika dia berpikir dalam hati, Suling ini tidak berguna seperti yang dikatakan orang lain. Apalagi dia sepertinya cukup menarik. Biarkan aku menggodanya lagi. Adik laki-laki Suling, tunggu aku. Segera, Li Qianluo berjalan menuju Suling dan mengikuti di belakangnya. Suling berkata dengan wajah penuh rasa malu. Pada saat ini, dia hanya ingin cepat bersembunyi jauh. Pria cantik di depannya ini, tidak, dia benar-benar tidak mampu menyinggung pemuda Fei ini. Saya belum pernah melihat orang yang begitu centil. Seorang pria benar-benar centil. Saudara Qianluo, saya datang ke sini untuk menggambar nomor. Suling tertawa pahit beberapa kali. Dia hanya ingin melarikan diri dan berkata sambil merasa malu. Hehe, adik kecil Suling, aku belum memilih nomorku, ayo pergi bersama. Li Qianluo segera tersenyum gembira. Dia perlahan mengangkat tangannya dan meraih ke dalam kotak dengan nomornya ditarik. Tindakannya sangat lembut, dan dia tampak sangat sopan. Melihat tindakan Li Qianluo, Suling akhirnya mengerti mengapa dunia luar akan berkata, begitu seorang pria mulai bertindak genit, tidak akan ada wanita yang tersisa untuk ditangani. Memang begitu. Tindakan Li Qianluo membuat seluruh orang gemetar. Mereka bahkan tidak tahu harus berkata apa. Jika bukan karena fakta bahwa Li Qianluo telah membantunya sebelumnya dengan cerdik, Suling pasti sudah lama melarikan diri. Karena, jika dia tinggal bersama pria cantik Li Qianluo ini untuk waktu yang lama, Suling secara bertahap akan meragukan orientasi seksualnya. Suling menarik napas dalam-dalam dan meraih tangannya ke dalam kotak. Dia kemudian dengan santai mengeluarkan selembar kertas terlipat. Pada saat ini, Li Qianluo sudah membuka secarik kertas di tangannya. Dia melihat nomor di tangannya dan kemudian ke Suling. Dia dengan penasaran bertanya, adik laki-laki Suling, kamu nomor berapa? Aku belum menontonnya. Sambil memegang kertas di tangannya, Suling menjawab. Lihatlah betapa lambatnya kamu. Kamu benar-benar terlihat seperti wanita. Dengan mendengus ringan, Li Qianluo mengambil secarik kertas dari tangan Suling dan membukanya. Saya seperti seorang wanita? Saudara Qianluo, katakan padaku, kapan kamu menjadi buta? Suling berkata tanpa daya. Pada saat ini, Suling akhirnya mengerti. Di mata Li Qianluo, dia seperti seorang wanita setelah semua yang terjadi pada akhirnya, tampaknya tidak hanya ada yang salah dengan perilaku Li Qianluo, tetapi dia juga berpikir dengan cara yang dipertanyakan. Adik laki-laki Suling, sepertinya kita tidak akan bisa bertarung di babak pertama. Dengan senyum bahagia, Li Qianluo membuka secarik kertas Suling dan meletakkannya di depan Suling. Kemudian dia berkata, kamu nomor 13 dan aku nomor 17. Lebih baik tidak saling menyentuh. Jika tidak, jika saya mengalahkan Anda, Anda pasti akan merasa malu. Suling tersenyum dan berkata tanpa berpikir sambil mengambil secarik kertas dari tangan Li Qianluo. Apakah kamu serius? Li Qianluo bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong kosong. Tentu saja saya serius. Adik perempuanku telah bergabung dengan Pavilion Raja Pedang, dan aku berjanji padanya bahwa aku akan menemaninya ke pavilion.
Suling serius menatap Li Qianluo dan berkata, jadi, jika kamu bertemu denganku, kamu pasti akan kalah. Haha. Menarik. Menarik sekali. Suling, adik laki-laki. Saya seorang ahli dari alam asal tingkat 2. Jika saya menggunakan kekuatan penuh saya, kekuatan saya akan mendekati alam asal tingkat 3. Saat ini, Anda hanya berada di alam penyempitan, jadi mengapa Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya? Uci. Li Qianluo tidak bisa menahan tawa. Dia sudah lama mengatakan kepadanya bahwa itu kekuatan sejati Suling hanya di lapisan penyempurnaan tubuh ke-6. Bahkan jika Suling memiliki kartu truf, dia hanya bisa bertarung dengan seniman bela diri lapisan penyempurnaan tubuh ke-8 paling banyak. Tentu saja, Li Qianluo tidak menertawakan Suling. Jika dia benar-benar ingin mengejek Suling, maka dia tidak akan menghentikan San Qian dari membunuh Suling. Dia hanya ingin tahu mengapa Suling berani mengatakan kata-kata seperti itu. Ketidaktahuan? Tentu saja tidak. Dari percakapan tadi, dia sudah menentukan bahwa Suling jelas bukan orang yang bodoh. Kamu benar-benar ingin tahu? Menyipitkan matanya, Suling menatap Li Qianluo dan berkata dengan serius. Tentu saja. Kata Li Qianluo. Kamu akan tahu sebentar lagi. Sambil tersenyum, Suling pura-pura misterius. Ceka-ceka, Suling, dasar sampah. Aku akan membuatmu melihatnya sebentar lagi. Suara yang sangat menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari samping. Ya. Suling tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia dengan dingin menatap Lin Feng. Dia melihat bahwa itu Lin Feng memegang selembar kertas di tangannya dan menunjukkannya kepada Suling. Suling melihat bahwa selembar kertas itu juga nomor 13. Faktanya, Lin Feng tidak menggambar angka 13 sejak awal. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Suling telah menggambar nomor 13, dia dengan cepat menemukan orang lain yang telah menggambar nomor 13 dan memaksa mereka untuk bertukar nomor. Saat ini, semuanya seperti yang dia harapkan. Dia dan Suling telah menarik nomor yang sama, jadi dia pasti akan bertemu dengan Suling di arena. Kamu bajingan terkutuk, tunggu saja aku mati. Namun, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menyiksamu sampai mati. Setelah mencibir sebentar, Lin Feng berbalik dan pergi. Dari sudut pandangnya, sejak Suling berani mendaftar untuk berpartisipasi dalam penilaian Pavilion Raja Pedang, dia ditakdirkan untuk mati tanpa keraguan. Suling harus mati. Apakah Anda ingin saya bertukar akun dengan Anda? Tertawa, Li Qianluo berkata, orang itu adalah ahli lapisan penyempurnaan tubuh ke-9, dan 3 tahap lebih tinggi darimu. Jika Anda melawannya, saya khawatir akan sangat sulit bagi Anda untuk menang. Tidak perlu mengubah akun Anda. Dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya saat dia menatap punggung Li Qianluo yang secara bertahap memudar. Dia kemudian dengan dingin mendengus dan dengan kejam berkata, karena dia ingin datang dan membuang hidupnya begitu cepat, aku tidak keberatan mengirimnya pergi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Suling berbalik dan pergi. Li Qianlin menatap sosok Suling dan menjadi semakin ingin tahu seperti apa kartu truf Suling yang membuatnya memandang rendah Lin Feng. Orang harus tahu bahwa itu kekuatan Lin Feng telah mencapai lapisan penyempurnaan tubuh ke-9, dan kekuatan yang ditampilkan Suling hanyalah lapisan penyempurnaan tubuh ke-6. Ada perbedaan 3 alam kecil di antara keduanya, yang hampir tidak dapat diperbaiki. Kecuali Suling juga mempraktikkan teknik peringkat surga seperti dia. Namun, Li Qianluo menyangkal dugaan ini di dalam hatinya. Karena ini bukan hari pertama Li Qianluo di kota Qingyang, dia tahu sedikit tentang distribusi kekuasaan di kota Qingyang. Kota Qingyang hanyalah tempat kecil. Jumlah prajurit kekuatan asli dapat dihitung dengan satu tangan. Di seluruh kekaisaran Lanqing, kota Qingyang adalah kota kecil, dan sangat biasa-biasa saja pada saat itu. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin ada metode kultivasi tingkat surga di kota Qingyang? Harus diketahui bahwa itu teknik peringkat surga sangat berharga. Di Kekaisaran Lanqing, bahkan klan besar di ibu kota menganggap teknik peringkat surga sebagai harta karun. Namun, di tempat-tempat seperti Pil Martial School dan Sword King Pavilion, ada beberapa teknik Heaven Tier, tapi jumlahnya pasti tidak banyak. Li Qianluo mampu kultivasi teknik Heaven Tier karena identitas ayahnya. Jika tidak, dia tidak akan memiliki akses ke teknik Heaven Tier sama sekali. Memikirkan hal ini, Li Qianluo bahkan lebih yakin bahwa itu Suling tidak mungkin mempraktikkan teknik peringkat surga. Aku semakin tertarik padamu. Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana Anda akan mengalahkan Lin Feng dalam pertempuran antara Anda dan dia. Saya akan menunggu dan melihat. Setelah tertawa beberapa kali, jejak emosi melintas di wajah tampan Li Qianluo.
Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia serius menatap sosok Suling dan tertawa. Suling kembali ke sisi Su Yunshan dan yang lainnya dengan nomor di tangannya. Pada saat ini, berita tentang Suling dan Lin Feng mendapatkan nomor yang sama sudah menyebar. Aku benar-benar tidak tahu sampah apa yang begitu sombong itu. Untuk berpikir bahwa itu dia akan memiliki keberanian untuk melawan Lin Feng, dia hanya pacaran dengan kematian. Akan ada pertunjukan yang bagus nanti. Baru saja, Lin Feng mengatakan bahwa Suling yang tidak berguna untuk melepaskan Lin Kuang. Menurutmu apa yang dilakukan Suling? Sampah itu benar-benar membunuh Lin Kuang di depan Lin Feng. Lin Feng pasti akan membalas dendam untuk ini. Apakah itu berarti Suling pasti akan mati nanti? Omong kosong. Selama Suling berani melangkah di atas panggung, dia pasti akan mati. Jika dia tidak mati, aku akan memenggal kepalanya dan membiarkanmu menggunakannya sebagai urinoir. Haha. Mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya, Suling sedikit mengerutkan kening. Namun, dia tidak menaruh pandangan orang-orang itu ke dalam hati. Mereka hanya sekelompok semut dan tikus, apa yang mungkin mereka mengerti? Pada saat ini, Suling memiliki senyum tipis di wajahnya ketika dia tiba di depan Suyun. Su Yunshan menatap Suling dan bertanya tanpa ekspresi, "Linger, seberapa yakin Anda dalam mengalahkan Lin Feng?" "Kamu akan segera tahu." Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan suara rendah. "Iya." Melihat ekspresi percaya diri Suling, Su Yunshan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia berkata, "Kamu harus berhati-hati nanti." Suling tahu bahwa itu Su Yunshan mengkhawatirkannya, tetapi karena dia telah memilih untuk berpartisipasi dalam penilaian Sword King Pavilion, dia harus cukup berani untuk menghadapi semua ini. Segera, mata Suling menjadi lebih kencang saat dia serius melihat arena yang jauh. Pada saat ini, peserta lain yang juga menarik peringkat pertama sudah berdiri di panggung bela diri. Menatap tajam ke arena, Suling langsung mengenali salah satu dari dua orang itu. Itu adalah mantan teman baiknya, Zheng Yan. Adapun orang lain, Suling tidak mengenalinya dan belum pernah melihatnya di Azure Sun City. Dia harus menjadi peserta dari kota terdekat. Dalam pertempuran ini, Zheng Yan seharusnya bisa menang. Zheng Yan adalah seorang ahli di lapisan penyempurnaan tubuh ke-8, dan meskipun Suling tidak mengenal orang lain, Suling memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Dengan hanya sekilas, dia bisa tahu kekuatan orang lain hanya di 7 TH Body Refinement Layer. Sama seperti Suling membuat keputusan, suara dampak yang menakutkan datang dari arena. Zheng Yan, seorang pria gemuk dengan tinggi 1,8 meter. Suling suka memanggilnya Fatih Zheng. Suara keras dari sebelumnya jelas merupakan suara Fatih Zheng menggunakan seluruh kekuatannya untuk berbenturan dengan orang lain. Sangat kuat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Zheng yang gemuk ini benar-benar akan mengembangkan teknik kultivasi kelas gelap, Earth Splitting Palm. Selain itu, dari serangan telapak tangan yang dia lakukan sebelumnya, jelas bahwa itu dia lebih dari terampil. Suling merajut alisnya dan serius menatap Fatih Zheng. Kemudian, dia segera tersenyum dan berpikir, di masa depan, saya juga harus membantu Fatih Zheng sehingga dia bisa maju lebih jauh di jalur seni bela diri. Di arena, Fatih Zheng menghela nafas keruh. Tubuhnya membengkak, tabrakan sebelumnya telah menghabiskan banyak kimistisnya. Batu di bawah kakinya telah hancur, kakinya yang tebal tenggelam ke dalam batu, tetapi dia tidak berani membiarkan pikirannya mengembara. Matanya suram saat dia menatap pemuda kurus di depannya. "Wah, sepertinya kamu memiliki beberapa keterampilan." Pria muda itu tertawa sinis saat jejak dingin melintas di matanya yang licik. Dia memandang Fatih Zheng dan berkata dengan jijik, "Fatih, kamu bukan lawanku, kamu harus cepat dan skram dari panggung. Jika Anda menderita." Sebelum pertempuran, Zheng Yan sudah tahu bahwa pemuda di depannya adalah ahli tingkat ke-7 pemurnian tubuh, tetapi setelah tabrakan itu, Zheng Yan mengubah pandangan sebelumnya. Pemuda kurus seperti monyet ini sama sekali bukan ahli tingkat ke-7 pemurnian tubuh. Kekuatan sejatinya harus berada di tingkat ke-8 pemurnian tubuh atau bahkan lebih kuat. Jika tidak, dengan Earth Shattering Palm-nya, Zheng Yan yakin bahwa itu dia akan mengirim pemuda itu terbang. Pada saat ini, ekspresi Zheng Yan serius dan tatapannya ganas. Setelah mendengar kata-kata mengejek dari pemuda kurus seperti monyet itu, Zheng Yan segera berteriak, "Earth Splitting Palm." Kali ini, Zheng Yan meningkatkan kekuatan telapak tangannya dan mengerahkan kekuatan penuhnya. Dia tahu bahwa itu dengan kondisinya saat ini, dia tidak cocok untuk pertempuran yang berkepanjangan. Baginya, itu adalah pilihan terbaik untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Apakah itu masih langkah yang sama? Pemuda kurus seperti monyet itu mendengus dingin. Matanya menjadi sangat dingin saat dia dengan dingin berkata, "Exploding Flame." Ya. Berdiri jauh,
Ketika Suling melihat pemuda itu menampilkan eksplosif Flame Punch, ekspresi wajahnya tiba-tiba membeku. Teknik budidaya kelas bumi. Bagaimana ini mungkin? Di keseluruhan kota Qingyang, hanya ada sedikit teknik budidaya kelas bumi. Penampilan orang ini rata-rata, jadi dari mana dia mendapatkan teknik kultivasi kelas bumi seperti itu? Dengan alisnya yang terjalin erat, Suling memiliki ekspresi jelek saat dia bertanya dengan suara rendah. Jika pemuda itu dikultivasikan metode kultivasi langkah bumi, maka berdasarkan kekuatan Zheng Yan, dia pasti tidak akan cocok untuk pemuda itu. Pada tingkat yang sama, seniman bela diri yang mengembangkan teknik tingkat tinggi berkali-kali lebih kuat daripada seniman bela diri yang mengembangkan teknik tingkat rendah. Tanpa diragukan lagi, Zheng Yan telah menghadapi situasi di mana teknik kultivasinya telah ditekan. Memang, sama seperti Suling yang terganggu oleh pikirannya, Zheng Yan melepaskan kekuatan penuhnya, telapak pemisah bumi, dengan keras menyerang magma panas seperti kepalan tangan pemuda itu. Ledakan. Segera setelah itu, ledakan yang mengerikan terdengar. Asap dan debu mengepul dari setiap sudut arena. Melalui asap dan debu, samar-samar semua orang bisa melihat sesosok tubuh jatuh ke arah arena. Sosok itu agak gemuk, dan tidak lain adalah Fatih Zheng. TSK, aku akan melumpuhkanmu. Dalam sekejap Fatih Zheng dikirim terbang, pemuda yang gesit seperti monyet kurus mendengus dingin. Dengan ekspresi galak, dia menyerang Fatih Zheng. Kamu. Fatih Zheng belum jatuh ke arena. Dengan kata lain, pertarungannya dengan pemuda itu masih berlanjut. Jika pemuda itu benar-benar melumpuhkannya saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjadi lumpuh sia-sia, karena dia tidak memiliki cara untuk menggunakan pavilion Raja Pedang untuk membalas dendam pada pemuda itu. Kamu sangat gemuk, jika aku harus menyalahkanmu, aku hanya bisa menyalahkanmu karena menjadi teman baik bajingan itu. Sepasang mata licik dipenuhi dengan kekejaman. Pemuda kurus seperti monyet itu bergegas ke sisi Fatih Zheng, tangan kanannya mengepal dan energi yang dalam di dalam tubuhnya mengembun menjadi magma panas yang terbakar. Melihat kepalan tangan yang sepanas lahar, mata Fatih Zheng sedih dan dia merasakan keputusasaan yang mendalam, tetapi dia tidak menunjukkan sedikit pun tanda kelemahan. Suling bukan sampah, dan bukan bajingan. Dia adalah teman baik Fatih Zheng. Ini tidak pernah berubah di hati Fatih Zheng. Jika kamu punya nyali, maka hancurkan saja Laozi sampai mati. Jika tidak, ketika Laozi pulih, Laozi pasti akan membunuhmu. Fatih Zheng batuk darah, tapi dia tidak mau mengaku kalah. Si gendut sialan itu. Mati. Fatih Zheng meludahkan seteguk darah ke wajahnya. Kemarahan pemuda itu mencapai puncaknya saat dia meninju dengan keras ke arah kepala Fatih Zheng. Tapi tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di tepi arena dan langsung menyambar pakaian Fatih Zheng, menariknya turun dari arena. Fatih Zheng, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Suara yang akrab terdengar di telinga Fatih Zheng. Fatih Zheng jatuh ke tanah dengan boom. Genangan lemak di tubuhnya hampir hancur berantakan. Sial, Laozi masih bertarung, apa yang kamu lakukan di sini? Fatih Zheng, yang seluruh tubuhnya kesakitan tak tertandingi, menahan rasa sakit dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dia menatap Suling dan berteriak. Pak! Saat ini, Suling terlalu malas untuk menjelaskan lagi. Dia langsung menampar bahu Fatih Zheng dan berkata, saya mengerti. Fatih Zheng terdiam. Dia tiba-tiba menoleh, dan daging di wajahnya langsung bergetar. Melihat tindakan Fatih Zheng, Suling tidak bisa menahan senyum. Dia tahu bahwa Fatih Zheng tidak marah, tapi dia tidak bisa dengan mudah memaafkan pemuda itu. Segera, wajah Suling menjadi gelap. Matanya sedingin es. Dia menatap pemuda monyet kurus dan dengan dingin berkata, aku mengaku kalah menggantikannya. HMPH, kamu pikir kamu ini siapa? Pemuda kurus seperti monyet mendengus dingin. Hehe, jika kamu tidak mau aku menyerah atas namanya, maka biarkan aku melanjutkan pertandingan denganmu atas namanya. Tertawa pelan beberapa kali, Suling tidak bisa menahan alisnya dan berbicara dengan suara dingin. Mendengar ini, pemuda kurus seperti monyet itu terkejut. Dia segera berbalik dan tanpa sadar melihat ke daerah terpencil di lapangan latihan seni bela diri. Matanya berkilat. Kekuatan jiwa Suling sangat kuat. Meski hanya sekilas, dia masih bisa menangkapnya. Dia juga melihat ke arah itu dan melihat Zhang Jin menatapnya dengan wajah penuh senyuman. Kemudian, Zhang Jin mengeluarkan 5 jari tangan kanannya dan menyatukannya, membuat gerakan mengiris di lehernya.
Pada saat ini, Suling segera mengerti bahwa pemuda kurus seperti monyet di depannya ini diatur oleh Sang Jin, orang tua bangka itu. Tidak heran pemuda itu ingin membunuh Fatih Zheng dengan kejam, dia pasti diperintahkan oleh Sang Jin. Tanpa diragukan lagi, alasan mengapa Sang Jin mengatur agar pemuda ini berpartisipasi dalam pemeriksaan pavilion Raja Pedang adalah karena dia ingin membunuh Suling. Berpikir sampai di sini, Suling hanya bisa tersenyum. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memberi Sang Jin jari tengah saat dia dengan jijik berkata, "Kentut tua, aku, Suling, akan mengingat dendam ini." "Brengsek! Brengsek! Pergilah, aku ingin kamu membunuhnya untukku." Saat ini, kemarahan Sang Jin telah mencapai puncaknya. Dia menatap tajam ke arah Suling saat dia berteriak dengan marah. Pemuda kurus seperti monyet di arena secara alami mengerti apa yang dibicarakan Sang Jin. Dia tersenyum, menatap Du Yanshan, dan berkata dengan lantang, "Pertempuran sebelumnya belum berakhir, biarkan dia mewakili si gendut sialan itu di atas panggung." Bagaimana? Dia tahu bahwa jika Suling tidak menyelamatkan Fatih Zheng tepat waktu, Fatih Zheng pasti sudah mati. Namun, dia tidak menghentikan Suling, yang sebenarnya sudah mewakili sikapnya. "Tapi," kata Du Yanshan sederhana, "Kakak senior sulung, bukankah ini akan melanggar aturan?" Pada saat ini, San Qian, yang berdiri di samping Du Yanshan, tertegun sejenak. Dia buru-buru memperingatkan. "Hur-hur." Dia menatap San Qian dan berkata, "Kali ini, pavilion Raja Pedang datang ke kota Qingyang hanya untuk merekrut murid yang paling berbakat. Adapun bagaimana murid ini dipilih, menurutmu apakah itu sangat penting?" Setelah mendengar penjelasan Du Yanshan, San Qian tiba-tiba terdiam. "Tidak ada aturan saat kamu bertanding di arena. Kamu hanya bisa hidup dan mati." Du Yanshan maju selangkah, matanya yang setengah tertutup bersinar dengan cahaya dingin, dan dia melanjutkan, "Tetapi selama satu pihak meninggalkan arena, maka pertempuran harus diakhiri. Namun, jika ada pesaing yang berani membunuh seseorang di bawah panggung bela diri Dou, saya pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja." Begitu dia mengatakan itu, tubuh Du Yanshan berguncang, dan energi mendalam yang mendominasi langsung menyebar dari Du Yanshan ke segala arah. Saat ini, suasana di sekitar arena tiba-tiba menjadi berat. "Kekuatan Du Yanshan memang sangat luar biasa. Apakah kamu mengerti?" Du Yanshan berkata dengan dingin. "Dipahami." Saat ini, semua peserta, termasuk Suling, memahami aturan pavilion Raja Pedang untuk putaran pertama. Di arena, dia bisa membunuh lawannya, tetapi selama lawannya meninggalkan arena, itu berarti pertarungan telah berakhir. "Jangan khawatir. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk meninggalkan arena. Karena, begitu kamu menginjak arena, aku akan melumpuhkan kedua kakimu. Aku ingin kamu mati." Pemuda kurus seperti monyet itu jelas adalah orang yang diundang Sang Jin untuk membunuh Suling. Dia awalnya mengira akan butuh waktu lama sebelum dia bertemu Suling. Tapi sekarang, yang mengejutkannya, Suling tiba-tiba tidak takut mati dan langsung menantangnya atas nama Fatih Zheng. Ini hanya bunuh diri. "FCK. Suling, apa yang bisa kamu lakukan? Ini adalah kompetisi Laosi, cepatlah dan pergilah." Wajah Fatih Zheng memucat dan kakinya gemetar. Pertarungan barusan telah membuatnya terluka parah, tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat membiarkan Suling mengambil tempatnya di panggung pertempuran. Karena Suling adalah satu-satunya saudara yang baik di kota Qingyang, Fatih Zheng tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Suling benar-benar sampah dalam hal seni bela diri. Membiarkan Suling naik ke arena pertarungan tidak berbeda dengan membiarkan Suling mati. "Fatih, berbaringlah dengan patuh dan tunggu aku untuk mengurus dari Anda." Melirik Fatih Zheng dengan santai, Suling berkata sambil tersenyum. Kemudian di bawah tatapan orang banyak, dia melompat ke atas panggung. Ling Er. Pada saat ini, Suyun juga tiba di sisi panggung bela diri dan sangat khawatir. Orang-orang di sekitarnya juga mengepung arena. Lagi pula, Suling adalah sampah terkenal di kota Qingyang. Sebelumnya, pernikahannya dibatalkan oleh Lu Suyao, yang membuatnya semakin terkenal. Pada saat ini, ketika semua orang melihat Suling berjalan ke arena, mereka tentu saja penasaran. Sampah ini, sepertinya dia tidak sabar untuk mati. Seorang pria tingkat 4 pemurnian tubuh yang sepele berani naik ke atas panggung dan menantang seorang ahli pemurnian tubuh tingkat ke-7. Dia benar-benar mati lebih awal. Suling ini memang sangat setia kepada saudara-saudaranya. Namun, dia terlalu bodoh. Karena orang itu mampu mengalahkan Zheng Yan, membunuhnya semudah membalikkan telapak tangannya. Itu benar.
Zheng Yan adalah pemurnian tubuh tingkat ke-8, tetapi dia sebenarnya tidak dapat menahan 3 gerakan dari pria itu. Dengan suling sampah itu, begitu dia memasuki panggung, dia pasti akan mati. Melihat sosok suling di arena, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan cibiran. Setelah pertempuran ini, tidak akan ada lagi suling. Kaki Fatih Zheng terus bergetar. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan bahkan sedikit marah. Dia menatap suling dan berteriak, "Suling, bajingan, cepatlah turun ke sini. Ayahmu lebih baik mati di atas panggung daripada membiarkanmu mati, tidak layak menjadi lawanku." "Si kurus. Siapa namamu?" Suling benar-benar mengabaikan teriakan Fatih Zheng dan Fatih Zheng. Dia menatap dingin ke monyet kurus seperti pemuda saat dia bertanya. Salah satu dari 5 hantu kota kura-kura hitam, iblis. Pemuda monyet kurus menjawab dengan dingin. Aku, Suling, tidak akan membunuh orang tanpa nama." Menganggukkan kepalanya dengan tenang, Suling terkekeh. Segera setelah itu, di bawah pengawasan orang banyak, Suling perlahan melepas terpal hitam di punggungnya dan mengeluarkan pedang besi berkarat. "Haha, kamu ingin membunuhku? Pedang di tanganmu itu bahkan lebih tajam dari pisau dapur? Sungguh menggelikan." Menggelikan. Mata hantu jahat itu segera menjadi dingin saat dia tertawa terbahak-bahak. Segera, tangan kanannya membentuk kepalan. Api seperti magma langsung muncul di tinjunya. "Tinju api peledak. Ambil inisiatif." Hantu yang mengerikan itu meninju keluar. Tanpa menahan sedikit pun, itu menabrak kepala Suling. "Meskipun pedang ini tidak tajam, itu sudah lebih dari cukup untuk menebasmu." Tertawa, Suling mengangkat pedang surgawi desolate di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, 9 teknik pedang surgawi mistik, bayangan soliter. Desir, desir, desir. Pada saat itu, 3 bayangan pedang langsung berkumpul bersama, muncul di sekitar tubuh Suling dan dengan keras menusuk ke arah hantu iblis. Hantu itu tidak memperhatikan keseluruhan proses. Pikirannya masih tertuju pada bagaimana Sang Jin membunuh Suling. Sampah terkutuk Suling itu hanyalah pemurnian tubuh tingkat ke-4. Membunuhnya semudah membalikkan telapak tangan. Tidak pernah dalam mimpi mereka, hantu iblis membayangkan bahwa Suling, yang hanya sampah di mata orang banyak, akan mampu menampilkan teknik pedang yang kejam. Hingga 3 gambar pedang itu menembus jantungnya dan menyebabkan hantu itu muntah darah dan jatuh ke tanah. Dia tidak mengerti mengapa meskipun kultivasinya jauh lebih tinggi dari Suling, dia masih tidak mampu menahan serangan pedang Suling. Mati. Metode kultivasi yang saya kultivasi adalah metode kultivasi terkuat. Bahkan jika itu adalah metode kultivasi langkah surga, itu tidak dapat dibandingkan dengan teknik 9 pedang surgawi saya. Tinju api peledak yang Anda kembangkan hanyalah teknik kultivasi peringkat bumi. Jika Anda tidak mati, lalu siapa lagi? Dengan mencibir menghina, Suling menyingkirkan pedang surgawi desolate. Pedang besi berkarat tidak memiliki jejak darah di atasnya. Ini adalah keajaiban pedang surgawi desolate. Kemudian, Suling berbalik dan melihat ke arah orang-orang di sekitar arena. Tetapi pada saat ini, meskipun ada banyak orang yang berdiri di dekat panggung bela diri, tidak ada satu suara pun. Pada saat ini, ada kesunyian yang mematikan di sekelilingnya. Mustahil. Ini tidak mungkin. Dengan hanya suling sampah itu, bagaimana dia bisa membunuh salah satu dari 5 setan kota kura-kura hitam, hantu iblis? Berdiri di kejauhan dan menyaksikan adegan Suling membunuh hantu dengan pedangnya, Zhang Jin tercengang. Dia menatap Suling dengan mulut ternganga kaget. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, apapun yang terjadi, dia tidak akan percaya Suling benar-benar bisa membunuh hantu itu. Harus diketahui bahwa 5 iblis dari kota kura-kura hitam adalah ahli yang sangat terkenal di kota kura-kura hitam. Meskipun iblis ganas adalah yang terlemah dari kelimanya, teknik yang Fierce Demon yang dibudidayakan adalah yang terkuat di antara kelimanya. Fierce Demon mempraktikkan tinju api peledak, ini adalah teknik budidaya peringkat bumi yang sangat kuat. Jadi, meskipun kultivasi Vien Realm hanyalah pemurnian tubuh tingkat ke-7, kekuatan sejati mereka telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-9. Dapat dikatakan bahwa di alam penyempurnaan tubuh, iblis adalah eksistensi yang praktis tak terkalahkan. Kecuali jika bertemu dengan ahli alam asal, hantu yang mengerikan itu tidak akan kalah. Mungkinkah? Tidak mungkin. Ini bahkan lebih mustahil. Beberapa hari yang lalu, bajingan sialan itu, Suling, hanya berada di lapisan penyempurnaan tubuh keempat. Bahkan jika garis meridiannya dibuka, mustahil baginya untuk menerobos ke alam asal dalam beberapa hari yang singkat. Sang.
Jin merenung sejenak dan langsung menolak gagasan itu. Alasan Suling bisa membunuh hantu itu pasti bukan karena Suling telah menerobos ke alam asal. Lagi pula, beberapa hari yang lalu, Suling hanya berada di level 4 dari alam penyempurnaan tubuh. Masih ada celah besar antara dia dan alam asal. Sang Jin benar-benar tidak percaya bahwa Suling telah menembus alam asal hanya dalam beberapa hari. Saat ini, di tempat latihan, orang yang paling terkejut, selain Sang Jin, adalah ayah Suling, Su Yunsha. Melihat sikap sombong Suling dan bagaimana dia membunuh salah satu dari 5 setan kota kura-kura hitam dengan satu serangan pedang, Su Yun telah lama mendengar tentang 5 setan kota kura-kura hitam. Kelima hantu ini telah melakukan segala macam kejahatan, dan reputasi jahat mereka telah lama menyebar luas. Kemungkinan besar, alasan iblis ganas muncul dalam ujian Pavilion Raja Pedang kali ini adalah karena Sang Jin dengan sengaja mengeluarkan uang untuk membunuh Suling. Tapi dari kelihatannya sekarang, hasil akhirnya mengecewakan Sang Jin. Bukan saja Suling tidak dibunuh oleh hantu jahat itu, dia bahkan akan membunuh hantu jahat itu. Su Yunshan mengerutkan kening. Dia terkejut di dalam hatinya. Jadi teknik pedang yang dilatih Suling sebenarnya sekuat ini. Pada saat ini, Su Yunshan mau tidak mau mengingat adegan ketika dia menghancurkan gambar pedang Suling dengan serangan telapak tangannya. Baru sekarang dia mengerti bahwa dia hanya mampu menghancurkan gambar pedang Suling karena kekuatannya jauh lebih kuat dari Suling. Jika dia hanya berada di alam asal tingkat 1, atau bahkan di tingkat 2, kemungkinan besar pada saat itu, dia hanya bisa menghindari bayangan pedang. Saat dia memikirkan hal ini, Su Yunshan menghirup udara dingin. Di matanya, ada jejak keterkejutan dan keraguan. Sepertinya Ling Er memang menjadi guru yang baik. Selain terkejut, Su Yunshan masih senang dengan Suling sambil tersenyum dan berkata dalam hati. Su Hai berdiri di samping Su Yun. Dalam pertempuran di panggung pertempuran, Suling telah membunuh roh jahat dengan satu serangan pedang, dan selama pertempuran, roh jahat itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lagi pula, Suling adalah sampah terkenal di kota Qingyang. Akhirnya, kita tidak perlu mengkhawatirkan Ling Er lagi. Kata Su Hai dengan nada senang. Dia sangat bersemangat di dalam hatinya. Di pertandingan pertama, Zheng Yan menang. Dalam pertempuran tadi, Du Yanshan telah menonton dari jauh. Pada saat ini, dia cukup terkejut di dalam hatinya. Teknik pedang yang baru saja ditampilkan Suling benar-benar melebihi imajinasinya. Bayangan pedang. Dan itu adalah 3 bayangan pedang. Meskipun setiap bayangan pedang itu biasa, kekuatan bayangan pedang itu sangat kuat. Du Yanshan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Dia memandang Suling dan berpikir dalam hati, anak laki-laki ini adalah saudara dari murid yang diterima oleh Old He. Menarik. Sangat menarik. Sepertinya sepasang saudara kandung ini semuanya jenius surga. Tersenyum riang, Du Yanshan berkata dengan lembut. Saat ini, San Qian berada di samping Du Yanshan. Dia telah mendengar setiap kata pujian Du Yanshan. Namun, semakin San Gan mendengar dengan jelas, dia menjadi semakin marah. Sebelumnya, Suling, orang terkutuk itu, sebenarnya berani memprovokasi dia. Dia hanya mengejar kematian. Jika bukan karena dia takut Du Yanshan menyalahkannya, San Qian pasti sudah lama membunuh Suling. Dia bisa membunuh sampah seperti Suling dengan satu tangan. HMPH, teknik pedang sampah. Ini hanya mencolok dan tidak nyata. Jika aku yang bertindak barusan, dia pasti sudah mati. Setelah Du Yanshan memuji Suling, San Qian mengejeknya. Meskipun San Qian tidak berani membunuh Suling di sini, pada saat ini, dia sudah mengambil keputusan. Setelah ujian Sword King Pavilion selesai, dia pasti akan membunuh Suling untuk balas dendam. Mendengar ejekan San Qian, Du Yanshan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa menghela nafas dan menatap San Qian dengan sedikit ejekan di matanya. San Qian ini adalah saudara juniornya. Meski kekuatannya tidak buruk, dia berpikiran sempit dan suka membalas dendam. Dia telah melihat semua yang baru saja terjadi. Suling, bagaimanapun, hanya melirik San Qian beberapa kali sebelum menjadi sasarannya. Jika bukan karena pemuda tampan yang menyelamatkan Suling tepat waktu, mungkin San Qian sudah melukai Suling. Dengan kemampuan San Qian, meskipun dia tidak mampu membunuh Suling, melukainya semudah membalik telapak tangannya. Orang yang licik dan berpikiran sempit seperti San Qian pasti akan sangat menderita di masa depan. Adik laki-laki San, tidak ada yang namanya permusuhan antara kamu dan Suling. Mengapa kamu harus melawannya? Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia bertanya. HMPH, kamu tidak perlu repot dengan masalah ini, kakak tertua.
Dendam antara Suling dan aku akan diputuskan olehku dan Suling. Segera, dia mendengus dingin. San Gan sangat tidak mau melakukannya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Du Yanshan memihak Suling sedemikian rupa. Sampah seperti Suling, terlepas dari bakat atau kekuatannya, tidak bisa dibandingkan dengannya. Apa yang perlu dikhawatirkan saat membunuh sampah semacam ini? Selama penilaian Pavilion Raja Pedang, aku tidak akan membiarkanmu menyerang Suling. Ekspresi Du Yanshan segera menjadi gelap saat suaranya yang dingin terdengar. Tatapannya berubah menjadi lebih dingin. Hehe, aku tahu aturan Pavilion Raja Pedang. Kakak tertua, jangan khawatir. Aku tidak akan bergerak melawannya selama periode waktu ini. Dan menjawab dengan acuh tak acuh. Suling sama sekali tidak menyadari percakapan antara San Qian dan Du Yanshan. Saat ini, dia telah membantu Zheng Yan mengalahkan lawannya. Dengan kata lain, Zheng Yan berhasil melaju di pertandingan pertama. Oleh karena itu, Du Yanshan mengumumkan kemenangannya kepada Zheng Yan sebelumnya adalah hal yang wajar. Suling, kamu bisa turun sekarang. Aku sudah mengumumkan hasil kompetisi sebelumnya. Karena kamu mengambil tempat Zheng Yan, kami akan menganggapnya sebagai kemenangan Zheng Yan. Saat ini, Du Yanshan berjalan dari tidak terlalu menjauh. Dia berdiri di bawah arena dan menatap Suling saat berbicara. Terima kasih, Senior Du. Dengan senyum tipis, Suling menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih dan berkata. Setelah itu, Suling melompat turun dari arena dan tiba di samping Zheng Yan. Dia berkata, Fatih Zheng, bagaimana penampilanku barusan? Tidak mengecewakanmu, kan? FCK, aku benar-benar tidak menyangka kamu, bajingan, menjadi begitu kuat sekarang. Saya tidak dipukuli untuk apa-apa. Dengan wajah pucat, Zheng Yan berdiri dari tanah dan dengan cepat menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia dengan bersemangat menepuk pundak Suling dan berkata sambil tersenyum. Zheng Yan, ayahmu dan aku belum pernah melihat satu sama lain selama beberapa hari. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar di belakang Zheng Yan. Setelah mendengar suara ini, seluruh tubuh Zheng Yan bergetar. Dia dengan cepat berbalik dan menatap Su Yunshan yang serius dan bertanya, Paman Su, kamu. Mulailah dengan apa yang kamu katakan tentang bajingan. Su Yunshan berkata dengan suara yang dalam. Paman Su, kamu pasti salah dengar. Suling dan aku tumbuh di celana yang sama. Bagaimana mungkin aku bisa memarahinya? Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Zheng Yan buru-buru menjelaskan. Aku belum bodoh. Ekspresi Su Yunshan membeku saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ayah, jangan menakuti dia. Siapa yang tidak tahu bahwa Fatih Zheng takut padamu sejak dia masih muda? Jika Anda menakuti dia lagi, dia mungkin akan mengompol. Tertawa pahit tanpa daya, Suling berjalan di depan Suyun dan menasihati. Suling, kamu. Katakan padaku, siapa yang takut sampai kencing di celana? Ini hanya pekerjaan 1 jam, tidak bisakah Anda mengekspos saya? Ketika dia mendengar kata-kata, takut sampai mengompol, wajah Zheng Yan langsung memerah. Saat masih muda, dia sering bermain-main dengan Suling, jadi orang yang paling dia takuti adalah ayah Suling, Su Yunshan. Seperti untuk kencing di celananya. Dia masih muda dan tidak tahu apa-apa, namun dia takut sampai mengompol. Apa itu dianggap mengompol? Sementara Suling, Su Yunshan, dan Zheng Yan bercanda, putaran kedua kompetisi sudah dimulai di atas panggung. Boom! Di arena. Saat keduanya berdiri di atas panggung, perkelahian sengit terjadi di antara mereka. Suara tabrakan yang mengerikan menyebar ke segala arah, dengan Koloseum sebagai pusatnya. Suling tidak bisa menahan cemberut dan tanpa sadar melihat ke arah arena. Saat ini, di arena, ada 2 pemuda berusia sekitar 20 tahun yang bertarung dengan sengit. Suling, pria itu adalah Wang Huan dari keluarga Wang. Kekuatannya lumayan. Saya mendengar beberapa hari yang lalu, dia menerobos ke tingkat 9 dari alam penyempurnaan tubuh. Dengan ekspresi serius, Zheng Yan melihat ke arah arena dan menjelaskan dengan suara yang dalam. Ya. Setelah mendengarkan penjelasan Zheng Yan, Suling menganggukkan kepalanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia kemudian mengeluarkan hijau tua pil dari saku dadanya dan melemparkannya ke Zheng Yan. Gendut, tangkap ini. Teriak Suling. Zheng Yan sejenak tertegun. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkap pil hijau tua dan tidak bisa menahan cemberut. Dia menoleh ke Suling dan bertanya, kamu bocah, jangan bilang kamu ingin meracuniku sampai mati.